Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia waddin. Wassalatan wassalaman ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'da. Pemirsa Tobat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mengetahui bahwasanya di dalam Islam ada kewajiban untuk mandi. Ada momen-momen di mana seseorang itu wajib untuk mandi. Ya. Dan kalau dia tidak mandi maka dia berdosa, bahkan ini bisa menyebabkan ibadah sholat dia tidak diterima. Dan termasuk dia diharamkan untuk berhubungan dahulu. Untuk berhubungan suami istri maksudnya. Nah, maka seseorang wajib mandi dulu ya. Nah gitu ya. Nah di dalam kesempatan ini kita akan jelaskan tentang tata cara mandi yang dimaksud itu. Mandi ibadah, khususnya mandi wajib itu bagaimana. Baik pemirsa sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita akan jelaskan sebelum mandi, setiap orang yang mau mandi itu disunnahkan atau bukan disunnahkan, diwajibkan untuk berniat terlebih dahulu. Jadi niat ini adalah kewajiban bagi kita semua. Kalau kita mau kalau kita ingin mandi dulu gitu ya. Kalau kita ingin mandi wajib. Sebab mandi itu dalam Islam termasuk ibadah. Sekali lagi, mandi dalam Islam ini adalah termasuk ibadah yang tidak akan bisa diketahui kecuali dengan niat. Maka niat itu adalah syarat sahnya dari mandi ibadah ini ya. Kemudian niatnya apa ketika kita mau mandi ibadah? Niatnya adalah menghilangkan hadas besar. Menghilangkan hadas besar. Karena ketika seseorang berhubungan suami istri, atau dia keluar sperma gitu ya, atau dia mengeluarkan darah haid walaupun itu hanya tetes pemirsa sekalian, atau dia mengeluarkan darah nifas walaupun itu hanya sedikit saja, maka dia wajib mandi. Wajib mandi. Kalau nggak mandi dia tidak sah sholatnya nanti. Nah dalam keadaan begitu dia mandi itu niatnya. Nah ketika dia mengalami keadaan yang tadi kita sebutkan, berarti dia mengalami hadas besar. Nah dia wajib mandi. Kalau tidak mandi berarti dia sholatnya tidak sah. Nah niatnya adalah untuk menghilangkan hadas itu. Nah mandinya adalah dalam mereka menghilangkan hadas besar yang dia alami. Itu yang pertama ya. Kemudian tentang masalah mandi itu ada dua macam pemirsa sekalian. Jadi ada dua macam mandi di dalam mandi ibadah ini, khususnya mandi wajib. Yang pertama adalah al-ghuslul mujzi. Jadi mandi yang memang cukup sah. Kemudian yang kedua adalah al-ghuslul kamil, mandi yang sempurna. Baik, kita akan jelaskan satu persatu tentang masalah hal ini pemirsa sekalian. Yang pertama adalah mandi yang cukup sekedar sah. Cukup sekedar sah untuk menghilangkan hadas besar. Yaitu mandi yang demikian itu adalah mandi yang ya mudah kita lakukan. Contohnya kalau kita mandi, masuk ke kamar mandi, kita niatkan mandi karena ingin sholat. Karena kalau saya langsung segera sholat nggak diterima. Saya niatnya mandi untuk menghilangkan hadas besar gitu ya, agar sholatnya diterima. Nah kemudian pas masuk itu sudah langsung diratakan air ke seluruh badan. Atau membuka shower, langsung diratakan seluruh badannya. Maka ketika seluruh badan mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki terbasahi dengan air gitu ya, maka sudah dikatakan cukup ya, hilang hadas besarnya. Mandinya sudah cukup sah dan hilang hadas besarnya. Yang penting syarat itu dirata seluruh anggota badan dan juga rata pada tiap-tiap rambut gitu ya, seperti itu. Itu yang pertama. Kalau sudah seperti itu, ya sudah selesai diandukan, baik dia sabunan maupun enggak gitu ya, diandukan. Setelah itu dia boleh melaksanakan sholat. Itu sifat mandi yang mujzi atau ghuslul mujzi, itu mandi yang cukup sah seperti itu ya. Kemudian mandi yang sempurna itu gimana pemirsa sekalian? Jadi tata cara mandi yang sempurna itu juga mudah ya, sama. Nah, kalau disebut sempurna karena memang hadis Nabi banyak menjelaskan tentang hal ini. Ya, banyak menjelaskan tentang mandi yang sempurna itu. Ya, tata cara mandi yang sempurna adalah sebagai berikut, yaitu setelah niatnya untuk menghilangkan hadas besar. Yang pertama, dia menyiramkan air 3 kali sebelum dimasukkan pada wadah. Ya, seperti itu ya.
Jadi misalnya kalau dia mandi pada wadah ember gitu ya, sebelum memasukkan air tangannya itu pada wadah, dia siramkan dulu 3 kali, dibasuh 3 kali, siramkan 3 kali gitu ya. Setelah itu kirinya juga 3 kali, telapak kanan dan kiri masing-masing 3 kali. Ini berdasarkan hadis yang mulia yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim gitu ya. Kemudian setelah itu pemirsa sekalian, yang kedua adalah membasuh kemaluannya. Membasuh kemaluannya dan kotoran apa saja yang mengenai kemaluan. Kotoran apa yang mengenai kemaluan? Ya sperma, madhi itu ya, karena habis berhubungan gitu ya. Maka saat itu dibersihkan dengan tangan kiri tentunya. Pemirsa sekalian ya, bersihkan dengan tangan kiri. Jadi intinya kemaluan dibersihin dulu. Ya seperti itu, kemaluannya dibersihkan dulu. Jadi bukan badannya dulu. Jadi kemaluannya dulu yang dibersihkan ya, dengan menggunakan tangan kiri ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, setelah membersihkan kemaluan dengan tangan kiri ya, maka saat itu tangan kirinya dibersihkan dengan sabun atau dengan yang lain seperti dengan tanah gitu. Kalau di zaman Nabi itu dengan menggunakan tanah digosok-gosokkan gitu ya, karena memang kotor, digosok-gosokkan, setelah itu disiram lah. Yang berdasarkan hadis yang mulia yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim juga. Kemudian yang keempat, cara mandi yang sempurna yaitu berwudu dengan wudu yang sempurna seperti wudu mau sholat. Jadi mandi yang sempurna sekali lagi adalah mandi yang diawali dengan wudu gitu ya. Setelah membersihkan kemaluan, kemudian bersihin lagi tangan kirinya, habis itu berwudu sempurna ya, seperti halnya wudu mau sholat. Ya seperti itu. Ya, diperbolehkan bagi dia langsung kaki termasuk. Kalau disebut wudhu seperti wudhu mau sholat adalah seperti kaki sama, ya seperti kaki juga. Jadi langsung kaki, mohon maaf bukan seperti kaki. Jadi langsung kakinya juga nggak masalah. Jadi sebagaimana wudhu yang sempurna itu dengan kaki, berarti wudhu ini adalah juga dengan kaki, gitu ya. Jadi kaki juga dibasuh terakhir. Kemudian yang berikutnya, pemirsa sekalian, setelah wudhu yang sempurna termasuk membasuh kaki, kedua telapak kaki gitu ya, sampai mata kaki, disunahkan juga bagi dia untuk menyiramkan air kepada kepalanya sebanyak 3 kali. Jadi disiramkan air kepalanya sebanyak 3 kali, kanan, kiri, kemudian ke tengah gitu ya. Nah, setelah itu seperti yang tadi kita bilang, jadi 3 kali pada kepalanya diambil air, kanan, boleh, tengah, boleh, kiri. Atau kanan, kiri, tengah, pokoknya tengah. Kemudian setelah itu pemirsa sekalian, itu dengan digosok-gosok kepalanya, sela-sela rambutnya. Karena ketika seseorang mengalami janabat, keluar sperma gitu ya, termasuk habis berhubungan, maka perlu diingat setiap rambut ya, setiap rambut dan kulit kepala itu menanggung junub atau menanggung janabat. Mengalami junub juga berarti dia juga harus basah. Mohon maaf sekali lagi, yang mengalami kenikmatan adalah kemaluan ketika berhubungan. Tapi kan seluruh tubuh juga merasakan nikmat. Dalam keadaan begitu seluruh tubuh juga harus mandi, terkena air. Jadi bukan kemaluannya aja dibasahi pemirsa sekalian ya. Nah, jadi diginiin. Kalau habis disiram air kanan, kiri, habis itu tengah, jadi digini-giniin kayak orang sampoan gitu. Jadi sampai kulit kepala itu terasa dingin, basah, dan sudah terkena air gitu ya. Demikian. Kemudian barulah setelah itu meratakan air ke seluruh tubuhnya. Karena kepala sudah sempurna basah, maka saat itu meratakan air ke seluruh tubuhnya. Jadi caranya gimana meratakan air? Ya sudah, diambil air, dibasahin seluruh tubuh bagian kanan dulu, habis itu seluruh tubuh bagian kiri, mulai dari atas sini ya, habis itu kiri sampai bawah gitu ya, mulai dari atas sampai bawah, belakang dan depan seperti itu. Nah setelah itu selesailah mandi yang wajib, sudah selesai pemirsa sekalian. Nah demikian itu ya. Namun kenapa kok mandi tata cara seperti itu? Karena memang Nabi dan para sahabat serta para ulama dahulu itu mandi itu dalam keadaan sedikit airnya pemirsa sekalian.
Pernah Nabi itu mandi janabat itu dengan air berjumlah 1 sa'. 1 sa' itu kalau takaran liter itu adalah 3,5 liter air. Itu untuk mandi dan semuanya rata, rambutnya rata. Karena mandi dia tidak seperti mandinya kita. Kalau mandinya kita itu kan seperti orang nguras gitu ya, nguras air gitu ya. Zur gitu ya. Cara meratakan air yang beliau lakukan adalah dengan cara diambil, diratakan airnya, diambil airnya gitu. Diratakan ya gitu. Nah gitu. Nah seperti itu. Jadi sampai seluruh tubuh rata. Sabunan apa enggak? Pokoknya yang disebut mandi wajib itu adalah airnya. Antum mau sabunan atau enggak itu adalah termasuk urusan antum gitu ya. Yang penting adalah airnya itu diratakan seluruh tubuh. Nah intinya adalah itu yang dulu yang wajib. Setelah itu antum mau sabunan, mau sampon atau enggak silakan. Yang penting yang wajib sudah selesai. Seperti itu ya. Jadi sudah selesai, demikian pemirsa sekalian. Boleh juga bagi kita ya diawali dengan mencuci tangan. Ya, cara mandi wajib cuci tangan. Habis itu mencuci kemaluan dulu dengan sabun. Kemaluan dicuci dengan sabun. Setelah itu dibersihkan dengan tangan kiri gitu ya. Jangan dengan tangan kanan pemirsa sekalian ya. Kemudian setelah itu baru berwudu seperti wudu mau sholat. Setelah berwudu langsung antum buka shower. Langsung itu membasahi seluruh tubuh, rambutnya antum basahin. Kemudian seluruh tubuh dibasahin. Nah, seperti itu ya. Seluruh tubuh basah, ketika sudah basah baru selesai. Antum mau sabunan atau enggak silakan. Cuman saran saya, kalau antum mau sabunan, maka hendaknya antum nggak usah menyabuni kemaluan lagi. Karena dengan menyabuni kemaluan berarti antum batal lagi, gitu ya. Jadi karena kemaluan tadi sudah disabuni gitu ya, disabun di awal, maka saat menyabuni seluruh tubuh antum nggak usah menyentuh kemaluan lagi. Sehingga setelah disabuni selesai, udah selesai mandi, antum bisa sholat dengan menggunakan mandi tersebut. Jadi habis selesai mandi gitu ya, kemudian antum bisa segera sholat walaupun tidak berwudu lagi. Karena Nabi itu tidak melakukan wudu yang baru atau wudu lagi gitu ya setelah mandi. Jadi tidak perlu. Karena hadas besar sudah hilang maka tidak perlu mandi gitu ya. Seperti itu pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi ini adalah mandi amanah. Seandainya kita selesai melakukan berhubungan nggak mandi dengan niat begini, ya memang nggak masalah. Maksudnya mungkin bagi kita nggak kelihatan, nggak ada yang tahu gitu ya. Ya nggak ada yang tahu. Namun Allah Subhanahu wa taala tahu. Yang menurut kita nggak masalah, itu akan menjadi masalah bagi kita nanti kelak di hari kiamat. Ternyata kita tidak melaksanakan amanah, yaitu berupa mandi. Cuman mandi saja kok. Sebenarnya kalau antum mandi biasa seperti biasa gitu ya, itu sudah cukup ya menghilangkan hadas besar gitu ya. Cuman tadi kalau memang setelah lagi sabunan menyentuh kemaluan lagi, maka setelah mandi, kalau setelah mandi mau sholat maka harus berwudu lagi. Karena dengan menyentuh kemaluan antum mengalami hadas. Nah gitu tadi ya. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.